Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Fadila dengan NIM 1914070099 dari kelas PGMIC. Tujuan dari membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Metodologi Pendidikan. Tugas ini adalah mereview tugas pada pertemuan minggu kedua sampai minggu ke-14. Selamat menyaksikan. Referensi. Referensi adalah bentuk dari pemberitahuan mengenai sumber informasi yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah, baik itu berupa esai ataupun laporan. Fungsi dari referensi yang pertama yaitu terhindar dari plagiarisme, memberikan referensi dalam karya tulis secara benar. Memberikan referensi berarti menunjukkan kemampuan serta gambaran kemampuan penulis. Memberikan referensi yang tepat juga akan membuat pembaca karya tulis mendapat arahan tentang materi yang ada dalam karya tersebut. Kaidah umum referensi. Yang pertama, harus selalu digunakan apabila menggunakan ide atau informasi seseorang. Harus selalu digunakan dalam parafrase, rangkuman, kutipan, kopi. Referensi ditampilkan di dua tempat, yaitu sebagai referensi, versi pendek, dan versi pada akhir tulisan. Jenis referensi yang pertama kutipan. Kutipan terbagi dua, yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Selanjutnya adalah footnote, yaitu catatan kaki yang terletak pada bagian bawah tulisan untuk memberikan keterangan sumber kutipan. Singkatan khusus dalam catatan kaki, ibid, objit, logchit. Selanjutnya adalah body note, yaitu catatan tubuh, catatan khusus yang diletakkan tepat setelah catatan akhir dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Cara penulisan body note sebagai berikut: catatan tubuh menyatu dengan naskah. Memuat nama belakang, tahun terbit buku dan halaman yang dikutip. Nama penulis, tahun terbit dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesai sebuah kutipan. Nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. EndNote adalah suatu perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi untuk menulis esai atau artikel. Fungsi dari EndNote ini adalah gaya penulisan referensi. Yang pertama yaitu style apa. Karakteristik apa style yaitu saat dituliskan di halaman daftar pustaka ditulis secara berurutan berdasarkan alfabetis. Ditulis dari nama belakang penulis. Jika referensi tersebut tidak ada penulisnya, maka bisa dituliskan judulnya. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Jika referensi berasal dari sumber penulis yang sama, maka diurutkan dari tahun yang paling lama. Setelah penulisan tahun, di belakang tahun dapat dituliskan huruf A, B, dan C. Selanjutnya adalah MLA style. Ciri-cirinya adalah tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di akhir. Pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal media cetak, online, web, dan lain-lain. Pada sumber online cukup menampilkan tanggal bulan dan tahun akses tanpa menyebutkan sumber online-nya. Yang ketiga yaitu AMA style. Ciri-cirinya adalah semua item dalam daftar pustaka didaftar berdasarkan urutan numerik. Penulisan penulis ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan ditulis inisial saja, dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan depan. Penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Font cover style. Caranya yaitu menggunakan bulat angka. Angka tersebut menjadi rujukan dalam situasi sebuah karya tulis dibuat. Nomor rujukan yang ada dalam karya tulis harus sama dengan urutan penulisan yang ada di daftar pustaka. Tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan, namun tidak perlu diurutkan menurut alfabet. Referensi menggunakan aplikasi Word. Cara membuat footnote yaitu yang pertama, buka aplikasi Word, lalu pilih file yang akan diberikan footnote. Letakkan kursor di akhir paragraf, klik reference, lalu pilih insert footnote, kemudian isi dengan referensi yang telah disiapkan.
Selanjutnya bisa dengan cara Ctrl Alt plus F. Cara membuat body note: buka Microsoft Word, pilih file, kemudian pilih paragraf yang akan diberikan body note. Klik menu reference, kemudian insert citation. Kemudian pilih add new source, kemudian pilih halaman box create source. Setelah selesai, klik OK. Cara membuat endnote sama dengan cara membuat footnote. Yang menjadi perbedaan, jika menggunakan Microsoft Word, footnote menggunakan angka spasi 1, 2, 3, sedangkan di endnote menggunakan angka Romawi. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya dalam mengintegrasikan citation dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Laporan penelitian dan plagiasi. Kegiatan plagiat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ruang lingkup plagiarisme: mengutip kata-kata atau kalimat orang lain menggunakan tanda kutip tanpa menyebutkan identitas sumbernya, menggunakan gagasan, pandangan, atau isi teori orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, melakukan parafrase kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau yang telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah itu karya sendiri. Tipe plagiarisme: kata demi kata, plagiarisme sumber, plagiarisme kepengarangan, self-plagiarisme. Cara mengecek plagiasi pada karya ilmiah, yaitu yang pertama melalui DupliChecker. Caranya adalah buka duplichecker.com melalui browser. Tekan tombol choose file untuk memilih file yang ingin dicek plagiatnya. Jika skripsi dalam bentuk teks, maka bisa menyalinnya ke clipboard yang disediakan. Setelah file skripsi dipilih, tekan tombol cek plagiarism. Skripsi akan diperoleh sekitar 15-20 detik. Data plagiat skripsi akan muncul ditandai dengan warna merah. Selanjutnya yaitu melalui Turnitin. Turnitin adalah web plagiat populer yang biasa digunakan oleh kalangan mahasiswa. Caranya yaitu buka website turnitin.com melalui browser. Lakukan login dengan memasukkan kelas ID dan kelas enrollment key. Buka menu assignment. Selanjutnya klik opsi Add. Pada bagian bawah menu assignment, masukkan nama tugas, tanggal tugas, kemudian pilih single upload file only. Beri centang di bawah opsi Turnitin Service. Pilih opsi Turnitin yang kamu mau, terakhir tekan Pause. Sanksi dari plagiarisme yaitu Undang-Undang Nomor 22. Selanjutnya adalah parafrase pada karya ilmiah. Parafrase merupakan salah satu cara meminjam gagasan ide sebuah sumber tanpa menjadi plagiat.